Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno. Masih bersama saya Karyadi, dan pada video kali ini merupakan video lanjutan dari pelajaran sebelumnya di playlist Jago Excel. Kali ini pelajaran kedua, kita akan belajar tentang cell dan sheet. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan cell dan apa yang dimaksud dengan sheet. Dan ini merupakan hal yang paling penting yang harus teman-teman paham di Microsoft Excel, ya. Jadi langsung saja, kali ini kita langsung praktek buka aplikasi Excel-nya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Excel 2016. Teman-teman boleh aja menggunakan Excel versi sebelumnya atau versi yang lainnya. Namun saya sarankan bagusnya menggunakan Excel 2016. Jadi nanti biar sama, langkah-langkahnya biar sama semuanya. Tapi jika teman-teman menggunakan Excel dengan versi yang lain, silahkan aja. Tapi saya sarankan usahakan Excel-nya versi 2010 ke atas, ya, supaya menu-menunya nanti tidak jauh berbeda, nggak membingungkan itu. Oke, langsung kita buka aplikasi Excel-nya. Oke, pada saat pertama kali kita buka aplikasinya akan muncul kira-kira seperti ini. Ya, mungkin dengan versi yang berbeda akan sedikit berbeda. Kira-kira akan seperti ini. Nah, di sini ya, ini adalah format yang sudah disediakan, ya, atau template yang sudah disediakan. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu yang ini. Untuk sementara kita langsung menggunakan blank workbook karena kita akan belajar dari nol, kita akan belajar dari dasar. Nanti jika teman-teman sudah mahir, sudah profesional, nanti bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan di sini. Oke, langsung saja klik blank workbook ini. Nah, nanti kira-kira akan tampil seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang baru saja kali ini menggunakan Microsoft Excel, mungkin akan membingungkan ya dengan menu-menu begitu banyaknya seperti ini. Tapi tidak masalah karena kita nanti akan belajar step by step seperti saya bilang di video-video sebelumnya. Kita akan belajar langkah demi langkah supaya nanti teman-teman yang mulai dari nol tidak menjadi masalah, ya. Nah, kita akan belajar dari nol. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan cell di Excel. Jadi teman-teman untuk sementara boleh abaikan insert, pack layout, formulas ini bisa abaikan dulu untuk sementara karena nanti perlahan akan kita pelajari semuanya, ya. Sambil kita praktek nanti kita akan pelajari semuanya. Tapi untuk sementara kita tetap di menu home dulu. Secara default dia akan aktif di menu home. Nah, di sini kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan cell di Excel. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini. Ya, di sini saya klik sekali di sini. Nah, ini namanya adalah sel A1. Kenapa? Jadi sel ini sebenarnya titik temu antara kolom dan baris. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kolom yang saya klik di sini. Ini adalah kolom. Ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada juga baris. Kalau baris itu dinamakan dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ada baris, ada kolom, ada A, B, C, D, ada 1, 2, 3. Nah, jadi teman-teman ingat aja kalau A, B, C, D ini adalah kolom, ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kalau di sini berarti kolom X. Sementara kalau ini disebut dengan baris, ya, baris 1, baris 2, baris 3. Jadi jangan ketukar nanti. Nggak ada baris A, baris B, baris C. Yang ada kolom A, kolom B, kolom C. Demikian juga sebaliknya, nggak ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jangan salah-salah nanti, ya. Jadi yang ada baris 1, baris 2, baris 3, kolom A, kolom B, kolom C. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, titik temu antara kolom dan baris itu disebut dengan istilahnya adalah cell, C-E-L-L. Nah, misalnya saya klik di sini. Ini saya sedang aktif kursor, ini kursor namanya, ya. Ini kursor saya sedang aktif di sel A1. Jadi kalau teman-teman bingung bisa lihat di sini.
Nah, ini name box ini, teman-teman bisa lihat di sini, sel A1 berarti sedang aktif di sel A1. Artinya apa? Apapun yang saya ketik, ini akan terketik di sel A1, akan terketik di sini. Nggak akan tampil di sel yang lain. Misalnya di D1, D2 itu nggak akan tampil. Yang tampil adalah di A1 karena sedang aktif di A1. Nah, gimana kalau saya mau mengetik sesuatu di D2 misalnya? Ya, saya mau ketik sesuatu teks di sel D2. Berarti saya harus bawa ke kolom D, kemudian baris ke-2 di sini berarti ya. Baris kedua, kolom D2 di sini. Nah, ini artinya apapun yang saya ketik akan terketik di sel D2. Jadi teman-teman bisa lihat akan terketik di sini. Apapun yang saya ketik akan terketik di D2. Kalau saya klik di B4, berarti apapun yang saya ketik, nah ini akan muncul di B4. Berarti apapun yang saya ketik, terketik dia di sel B4. Berarti kolom B baris ke-4. Nah, itu dia. Jadi gimana kalau misalnya teman-teman sudah di baris ke sini, ini untuk menggesernya bisa ada scrollnya di sini. Nah, teman-teman misalnya mau ketik di T12. Jadi teman-teman bisa cari, nah, T, bisa klik aja. Kemudian T12, bisa lihat, bisa klik aja sembarangan dulu kalau memang bingung untuk lihat ke sini. Klik aja sembarangan dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat yang ditandai yang warna agak lebih hitam seperti ini atau apapun warnanya. Nah, yang ditandai ini adalah posisi sel yang sedang aktif. Ya, berarti T, kalau kita inginnya T12, ini T13 nih, salah ya. Jadi hati-hati. Jadi T12. Nah, seperti ini. T12. Kolom T baris ke-12. Atau kalau bingung, bisa lihat seperti saya bilang tadi di name box ini. Nah, T12. Nah, demikian seterusnya. Jadi apapun saya ketik di sini, akan terketik di T12. Oke, untuk berikutnya, setelah teman-teman mengenal sel di Excel, teman-teman juga harus kenal dengan yang namanya sheet. Ini sering membuat pemula di Excel ini sering bingung. Jadi, tiba-tiba kenapa filenya hilang, padahal sebenarnya nggak hilang, tapi dia tersimpan di sheet yang lain. Nah, jadi sheet ini, kalau kita umpamakan dengan buku, ini adalah halamannya atau kertasnya, halamannya ya. Kalau ini file kita adalah sebuah buku, ya, ini adalah halamannya. Kalau ini kan filenya namanya book 1 ya, belum saya beri nama book 1 strip Excel. Nah, book 1 ini adalah bukunya, sedangkan sheet ini adalah halamannya. Nah, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, nanti teman-teman kadang-kadang membuat sesuatu data, sudah buat bagus-bagus di sheet 1, kemudian nanti carinya di sheet yang lain, nggak akan muncul. Nah, jadi sheet 1, kalau teman-teman mau tambah bisa klik di tombol tambah di sini, berarti tambah halaman. Ini namanya tambah halaman ya. Sheet 1, sheet 2. Nah, mau tambah lagi sheet 3 berarti. Nah, gimana kalau sheet ini bisa nggak kita ganti nama? Bisa. Ya, jadi caranya boleh dengan cara double klik. Double klik, klik 2 kali, klik kiri 2 kali dengan cepat ya. Double klik atau klik kanan, kemudian pilih rename. Ini sama aja. Boleh double klik atau klik kanan, rename. Sama. Nah, misalnya di sini kita kasih nama halaman 1. Bisa. Kemudian ini double klik, kita kasih nama halaman 2. Kemudian di sini saya kasih nama halaman 3. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya 3 halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Dan 3 halaman ini saat ini masih kosong, belum ada sesuatu yang kita tulis di sini. Oke, sekarang saya akan buat di halaman 1 ini, misalnya saya klik di, kita geser dulu ke A. Nah, saya mau buat di sini adalah misalnya nama buah. Oke, saya buat misalnya ada buah di sel A2-nya, saya buat nama buahnya misalnya mangga, kemudian jambu, kemudian misalnya pisang misalnya ya. Nah, di halaman 1
saya ketiknya nama-nama buah, mangga, jambu, pisang. Oke. Di halaman 2, saya mau ketik nama sayur. Nama sayur. Oke. Misalnya ada bayam. Kemudian ada sawi. Kemudian ada kangkung. Misalnya ya. Nah, sementara di halaman 3 saya biarkan kosong untuk sementara. Nah, jadi sering terjadi bagi pemula setelah mengetik dengan baik di halaman 1, kemudian nggak sengaja terklik di halaman 3. Nah, tiba-tiba panik. Kenapa bisa hilang yang sudah diketik tadi? Sebenarnya bukan hilang, tapi mungkin secara tidak sengaja sedang aktif di halaman 3. Di halaman 3 memang masih kosong. Jadi, caranya klik aja di halaman 1. Nah, maka teman-teman akan melihat kembali yang sudah kita ketik tadi, nama-nama buah. Di halaman 2, nama sayur. Ya, nama-nama sayur akan muncul di sini. Nah, begitu seterusnya. Ya, dengan halaman berikutnya. Nah, kemudian bisa nggak untuk lebih mudah membedakan satu halaman dengan halaman yang lainnya? Bisa nggak halaman-halaman ini atau sheet-sheet ini tadi kita beri nama? Ya, jadi bisa ya. Klik kanan di sini caranya. Kemudian pilih tab color. Oke, pilih tab color. Kemudian pilih salah satu warna yang disediakan di sini. Misalnya ini warna merah saya kasih. Jadi halaman 1 menjadi warna merah. Klik di halaman 2, saya ubah lagi. Klik kanan, tab color, halaman misalnya saya kasih kuning. Nah, ada halaman merah, kuning. Yang ini saya kasih nama hijau misalnya ya. Atau warna hijau misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dibedakan halaman 1 warna merah, halaman 2 warna kuning, dan halaman 3 warna hijau. Nah, begitu seterusnya ya untuk halaman-halaman atau sheet-sheet yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa klik kanan, kemudian move or copy, pilih move or copy. Nah, kalau move or copy, misalnya seperti ini. Nah, kemudian pilih di move to end. Kita lihat nanti apa yang terjadi ya. Nah, kalau move to end, kemudian create a copy-nya ini nggak diaktifkan, kita oke-kan misalnya. Nah, berarti halaman 2 tadi kita geser ke paling akhir. Nah, lihat tadi halaman 2-nya di sini, sekarang sudah berubah posisinya ke akhir, move to end. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi kalau mau move ataupun menggeser posisi halaman atau sheet ini, bisa dengan klik kiri, kemudian tahan, geser ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian dilepas. Nah, mau geser ke kiri lagi, geser, kemudian dilepas. Klik tahan, geser, kemudian dilepas. Jadi seperti itu terus. Nah, 1, 2, 3. Misalnya halaman 3 ini mau dibawa ke posisi pertama, klik kiri sekali, kemudian bawa ke posisi pertama, kemudian dilepas. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, kemudian sekarang kita kembalikan dulu. Nah, jika halaman 2 ini ya, kita mau move, kita mau geser ke tempat lain, kemudian kita copy isinya. Nah, itu bisa juga. Misalnya teman-teman mau buat satu halaman lagi, isinya umumnya sama semuanya, jadi nggak perlu diketik semua. Ya, teman-teman bisa klik kanan halaman 2 ini, kemudian pilih move or copy seperti tadi, ya, kemudian move to end biar dia posisinya paling akhir, kemudian jangan lupa dicentang create a copy-nya. Ya, create a copy. Maksudnya di sini adalah buat sebuah kopian. Jadi sheet yang akan ditambahkan nanti di akhir itu adalah hasil kopian dari sheet yang halaman 2 ini. Nah, kalau udah seperti ini kita klik OK. Nah, muncul halaman 2 dalam kurung 2. Ini artinya halaman 2 ini adalah kopian dari halaman 2 ini. Nah, ini kalau mau dirubah juga bisa. Double klik aja. Misalnya kita ubah ini aja. Halaman 4. Nah, bedanya apa? Ini isinya sama.
Ya, halaman 4 dengan halaman 2 isinya sama-sama nama sayur. Kemudian halaman 4 juga nama-nama sayur. Jadi sama isinya. Nah, kalau teman-teman mau menghapus sheet-nya atau halamannya, nggak perlu lagi misalnya, bisa klik kanan kemudian pilih delete. Ya, misalnya sheet keempat ini, saya klik kanan kemudian pilih delete. Nah, ini ditanya dia, apakah mau dihapus? Benar nggak ini sheet 4-nya ini mau dihapus? Nah, kalau mau ya, klik delete. Nah, akan terhapus dia. Nah, jadi hati-hati ya, jangan salah-salah hapus. Nanti pastikan dulu setiap teman-teman mau hapus sebuah halaman, ya, atau sebuah lembar halaman. Kalau seperti saya bilang tadi, jika ini adalah sebuah buku, ini adalah halamannya. Jika kita mau menghapus atau menghilangkan selembar halaman, maka klik kanan, pilih delete. Nah, maka akan hilang dia. Oke, demikian dulu untuk pelajaran kedua ini. Teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan sel. Seperti apa sel itu, yaitu titik temu antara kolom dan baris. Kemudian teman-teman juga sudah tahu tentang sheet ya. Sheet itu adalah halaman ataupun lembar jika diumpamakan sebuah buku. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jadi pelajaran ini harus dicoba ya, nggak bisa dilihat aja, ditonton aja. Teman-teman harus mencoba. Jika teman-teman punya pertanyaan atau hal-hal yang membingungkan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Ya, silahkan ditanyakan, nanti kita akan diskusi sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Oke, pastikan teman-teman tetap mengikuti terus update video dari saya, karena nantinya kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan hal-hal yang lebih menarik lagi, dan kita akan pelajari semuanya tentang Excel. Jadi teman-teman pastikan dulu sudah subscribe channel Karata Tekno, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya setiap saya upload videonya, teman-teman nanti akan dapat pemberitahuan. Jadi teman-teman bisa langsung belajar dan bisa langsung coba praktek sendiri. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.